Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, gimana tim kabarnya semuanya? Luar biasa. Oke, di sini kan kita ada banyak tim baru ya. Ada yang leader, ada yang staff pramu dan lain sebagainya. Nah, untuk sesama tim yang baru udah saling kenal semua? Udah saling kenal semua. Udah tahu namanya masing-masing? Udah komunikasi intens? Belum. Oke. Kalau tak kenal maka tak sayang ya kan? Kalau tak sayang maka tak Kita. pinter. Oke, kalau sayang kata. oh ya ada sayang ya. Oke. Kalau yang ini untuk ngisi waktu beberapa menit dari Pak Rudi sebentar lagi penambahan materinya. Kalau saya hanya menambahkan sedikit review ulang ya mengenai open minded dan fixed minded. Ada yang tahu? Ini review ulang singkat aja. Open minded yang simple aja. Setiap yang paling penting itu setiap perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain kalau diri kita tidak berubah dulu. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil untuk menuju yang besar. Jangan lompat tangga. Step by step, satu persatu, konsisten, insya Allah sampai tujuan. Terkadang kita lupa tujuan kita ini dari titik A ke titik Z. Kita berdiri dari titik A, kita ingin ke titik Z. Melalui dari titik A ke Z itu kan banyak melalui beberapa titik. Nah, beberapa titik itu kadang di tinggi, kadang di bawah. Kita bisa nggak melewati step by stepnya? Nggak ada dari A langsung ke Z. Terutama di yang paling penting itu open minded itu harus dipunyai oleh leader. Yang paling penting. Kenapa? Karena dia itu sebagai contoh. Satu, apa yang dia bilang itu akan direkam oleh timnya. Misalnya nih yang sederhana nih, kita ngasih instruksi. Satu, instruksinya itu sampai nggak ke timnya. Takutnya timnya iya biar cepat aja gitu. Iya biar cepat aja maksud nggak? Iya biar cepat aja. Sering kan kalian ngomong iya kan aja biar cepat. Maksud nggak itu? Timnya tuh nggak paham. Timnya itu tuh nggak paham, tapi nggak bisa menjelaskan. Aku tuh nggak pahamnya di sini, nggak bisa. Ada yang tipe tim itu seperti itu. Dia nggak paham, tapi dia nggak bisa jelasin. Dia nggak pahamnya itu kayak mana yang ngutarain kata-katanya itu dia nggak paham. Nah itu tugas kita itu ngarahin. Kenapa? Kalau kita nggak bisa ngarahin, kalau teamwork itu kan dia mata rantai. Putus satu nih nggak maksimal hasilnya seperti itu. Nah itu satu karakter yang pertama. Yang kedua ada tim dia semangatnya itu tinggi, semangatnya tinggi, pemikirannya luas gitu kan. Cuman dia susah diatur ada. Maksud susah diatur ini bukan pengertian nggak mau diatur ya. Dia mungkin mempunyai pemikiran sendiri yang menurut dia itu bisa hasilnya itu jika di join itu bisa lebih maksimal. Nah, ini sebetulnya bagus kalau jumpa yang seperti ini di leader. Nanti ketika dia diberi masukan seperti itu, ada tim yang seperti itu, dikombin, ambil sisi positifnya, dijoinkan, jadi hasilnya maksimal. Nah, itu ya. Terus sama yang macam-macam karakter tim kita. Kemarin juga waktu saya ke divisi lain juga, ada juga tim training kita leader juga. Anggotanya ini kerjanya harus dilihat. Kalau nggak dilihat nggak kerja. Maksudnya, misalnya kita ngasih instruksi nih, tap segala macam. Cabut nih leadernya, controlling ke lain. Ini stop, nggak kerja. Nah, kalau tengok situasi gitu, apakah salah instruksi dari leadernya atau dari timnya yang nggak paham? Kan dua tuh. Nah, ketika terjadi permasalahan itu cari dulu apa sih problemnya. Nah, kita jangan langsung ngejudge, oh kau nggak ngerti instruksiku, oh kamu, jangan gitu dulu, kita cari dulu permasalahannya apa.
Kalau kita punya tim yang pintar ya, tim yang pintar itu kasih dia masalah, pasti dia mencari solusi. Tapi kalau tim yang bebal, jangan kasih masalah, kasih dia instruksi yang jelas. Nah, seperti itu. Kalau yang pintar enak nih masalahnya, pasti dia bisa menyelesaikannya. Pasti dia ngasih solusi. Seperti itu. Pasti kita jumpai nanti ada tim kita. Maksudnya di sini bukan memblok-blokkan orang, bukan ya. Karena kan setiap orang itu ada karakteristiknya masing-masing. Ada yang dominan seperti ini, dominan seperti itu. Nah, kenapa kita harus tahu kayak mana tim kita supaya masuk dan mudah apa yang kita arahkan. Seperti itu. Jadi pun kita dalam bekerja itu tujuannya sama, seperti kayak visi misi gitu ya, sejenisnya ya. Ntar lagi kan mau di store tuh kan, akhir bulan ya Pak store ayatnya ya. Di store kan, nah seperti itu. Kalau saya pribadi, saya orangnya susah menghafal. Saya orangnya susah menghafal, tapi saya cepat memahami. Saya susah menghafal. Jadi kalau dulu kita sekolah itu kan kayak ada pelajaran M, Rho, G, H, V gitu kan, kecepatan sama dengan sekian. Nah hafal gitu, saya tuh nggak bisa tuh menghafal tuh. Saya memahami gitu. Memahami, memang nggak tahu pas menghafal itu kayak ada listrik di otak terak gitu. Nah seperti itu aja sih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk rekan-rekan semuanya. Jadi perubahan itu mulailah dari diri sendiri dulu. Ketika kamu sudah berubah dari diri sendiri dulu, baru kamu bisa mengajak orang lain. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.